Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya sebagai moderator dan juga pemateri. Dan ada pemateri 2 lainnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang baik. Saya lanjutkan presentasinya. Apa sih glomerulonefritis itu? Jadi glomerulonefritis adalah merupakan suatu penyakit ginjal yang disebabkan oleh proses inflamasi pada struktur glomerular sehingga sel darah merah dan protein keluar ke dalam urin. Glomerulonefritis dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, yakni primer. Bila tidak ditemukan penyebab lain yang menimbulkan glomerulonefritis, atau sekunder bila terdapat penyakit lain yang menimbulkan glomerulonefritis. Menurut Ehrik dan Schrader 2009. Lanjut. Selanjutnya ada etiologi glomerulonefritis. Menurut penyelidikan klinik imunologis dan percobaan pada binatang menunjukkan adanya kemungkinan proses imunologis sebagai penyebab. Beberapa penyelidik menunjukkan hipotensi sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kompleks antigen antibody yang melekat pada membran basalis glomerulus dan kemudian merusaknya. Proses autoimun kuman Streptococcus yang nefritogen dalam tubuh menimbulkan badan autoimun yang merusak glomerulus. Yang terakhir ada Streptococcus nefritogen dan membran basalis glomerulus mempunyai komponen antigen yang sama sehingga dibentuk zat anti yang langsung merusak membran basalis ginjal. Next. Terus juga ada beberapa penyebab glomerulonefritis akut, tetapi yang paling sering ditemukan disebabkan karena infeksi Streptococcus. Penyebab lainnya diantaranya ada bakteri, Streptococcus grup C, Meningococcus, Streptococcus viridans, Gonococcus, Leptospira mycoplasma pneumonia, Staphylococcus albus, Salmonella typhi, dan lain-lain. Terus ada virus, hepatitis B, varicella, Vaccinia, Ecovirus, Parvovirus, influenza, parotitis, epidemika, dan lain-lain. Terus ada yang disebabkan oleh parasit, malaria, dan toxoplasma. Streptococcus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat yang secara khas membentuk pasangan atau rantai selama masa pertumbuhannya. Merupakan golongan bakteri yang heterogen. Next. Di sini ada patofisiologi dari glomerulonefritis. Menurut Nur Salam 2008 halaman 54. Patofisiologi dari glomerulonefritis sebagai berikut. Yang pertama ada terjadinya sesudah infeksi organ tubuh atau merupakan perkembangan sekunder dari gangguan sistemik. Terus merupakan reaksi antigen antibody terhadap produksi kompleks imun yang tertinggal di glomerulus dan menghasilkan membran. Terus ada scarring dan kehilangan filter bisa menyebabkan gagal ginjal. Menurut Smeltzer 2001 halaman 1438. Patofisiologi dari glomerulonefritis akut sebagai berikut.
proliferasi seluler, peningkatan sel endotelia yang melapisi glomerulus, infiltrasi leukosit ke glomerulus dan penebalan membran filtrasi glomerulus atau membran basal menghasilkan jaringan parut dan kehilangan permukaan penyaring. Terus di sini juga ada manifestasi klinis. Menurut Nur Salam, manifestasi klinis penyakit glomerulonefritis sebagai berikut. Yang pertama ada penyakit ringan umumnya ditemukan saat dilakukan urinalisis secara rutin. Riwayat infeksi, faringitis oleh Streptococcus, kelompok A, virus hepatitis B, dan endokarditis. Proteinuria, hematuria, dan oliguria. Wajah seperti bulan dan edema pada ekstremitas. Lemah dan anoreksia, hipertensi ringan, sedang, atau berat. Hipertensi, anemia akibat kehilangan sel darah ke dalam urin. Terus dari hasil studi klinis, kejadian glomerulonefritis akut dapat sembuh sampai 90% dengan fungsi ginjal normal dalam 60 hari. Diuresis biasanya mulai 1-2 minggu sesudah serangan. Renal clearance dan konsentrasi urea dalam darah kembali normal. Terus ada edema di hipertensi berkurang. Pada pemeriksaan mikroskop, proteinuria dan hematuria masih ada selama beberapa bulan. Terus di sini ada pemeriksaan penunjang, urinalisis, dan darah. Yang pertama ada pemeriksaan kultur tenggorok, pemeriksaan serologis, antisteptozim, asto, antihyaluronidase, dan antidans. Pemeriksaan imunologi, ada IgG, IgM, dan C3 kompleks imun. Selanjutnya ada pemeriksaan radiologi, fototorak, adanya gambaran edema paru atau payah jantung. Yang kelima ada ECG, adanya gambaran gangguan jantung. Nah, di sini ada tinjauan kasus. Untuk tinjauan kasus ini saya persilakan kepada pemateri selanjutnya dari kelompok 4. Kepada Rizky Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih Aziz. Selanjutnya tinjauan kasus. Nah, yang pertama ada pengkajian. Tanggal pengambilan data pada tanggal 22 bulan 6 tahun 2016, masuk rumah sakit pada tanggal 20 bulan 6 pada tahun 2016. Ruangnya ruang anak, register 44-1427. Yang pertama, identitas klien, nama anak A, tempat tanggal lahir Cilegon pada tanggal 23 bulan 5 tahun 2005. Jenis kelamin laki-laki, nama ayah Aima Yusyid, nama ibu Haimatul Syediah, pekerjaan ayah ojek, pekerjaan ibu IRT, alamat Sungai Bunga, suku bangsa Koto, agama Islam, biaya ditanggung BPJS. Next. Yang kedua, alasan masuk, ibu mengatakan anak sembab selama 1 minggu yang lalu karena berhenti obat. Dan yang ketiga, riwayat kesehatan sekarang pada tanggal 23 Juni 2016 dengan data yang pertama, ibu klien mengatakan anak sembab di daerah kelopak mata, ekstremitas atas, dan ekstremitas bawah. Dan yang kedua, ibu klien mengatakan perut anaknya membuncit. Dan ketiga, ibu klien mengatakan perut anaknya sakit. Keempat, ibu klien mengatakan BAK sedikit. Terus yang kelima, ibu klien mengatakan anak lemah.
Yang keenam, ibu klien mengatakan kaki anaknya sakit saat digerakkan. Terus yang ketujuh, ibu klien mengatakan kaki anaknya memerah. 8, ibu klien mengatakan badan anak terasa gatal. Dan ke-9, ibu klien mengatakan kulit anaknya kering. 10, vital sign, tekanan darah 100/70 mmHg. Terus nadinya 94 kali per menit, pH-nya 39 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Next. Yang keempat, riwayat kesehatan dahulu, ibu klien mengatakan anak A pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi pada tanggal 16 Mei 2016 dengan riwayat penyakit yang sama, yaitu penyakit ginjal atau GNA. Yang kelima, riwayat kesehatan keluarga. Keluarga klien mengatakan anggota keluarga ada yang menderita riwayat penyakit yang sama dengan klien dan sudah meninggal. Namun keluarga tidak ada memiliki penyakit keturunan lainnya seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Next. Selanjutnya, kebutuhan dasar. Yang pertama, aktivitas makanan dan minuman atau nutrisi makanan. Yang pertama, sehat, nasi, sahur, lauk pauk 3 kali sehari, bubur kacang hijau, semangka, air putih, teh. Minumnya kurang lebih jumlahnya 8 gelas per hari. Terus selanjutnya, untuk pas sakit, nasi, sahur, lauk pauk 3 kali sehari, setengah porsi, terus bubur kacang hijau, semangka, air putih, jumlah air minum kurang lebih 5 gelas per hari. Selanjutnya yang kedua, eliminasi. Untuk buang air besar, waktu sehat 1 kali sehari, terus warnanya kuning kecoklatan. Untuk bau khas, konsistensi padat, kesulitan tidak ada. Dan untuk waktu pas sakit, BAB, frekuensi sampai konsistensi itu tidak ada, terus kesulitannya 3 hari belum BAB. Next. Baik, selanjutnya pemeriksaan fisik untuk kesadaran kompos mentis, GCS 465, BB tinggi badan 22 kg, untuk tinggi badan 130 cm. Untuk TTV, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 94 kali per menit, suhu 36,5, P 39 kali per menit. Next. Baik, untuk di kepala, yang pertama, inspeksi kepala simetris kiri dan kanan, bentuk kepala bulat, warna rambut hitam, lurus, penyebaran rambut merata, rambut tampak bersih, tidak berminyak, tidak rontok, dan tidak ada kelainan. Untuk palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak terasa masap pada kepala. Yang kedua, mata, inspeksi mata simetris kiri dan kanan, tidak adorema, konjungtiva non anemis, kelera non inkretik, tidak ada sekret pada mata, tidak ada gangguan penglihatan. Untuk palpasi tidak ada nyeri tekan. Yang ketiga, hidung, inspeksi hidung simetris kiri dan kanan, hidung tidak besi, tidak ada gangguan penciuman, palpasi tidak ada nyeri tekan. Next. Selanjutnya di mulut, inspeksi bibir tidak sianosis, mukosa kering, gigi lengkap, tidak ada karis, tidak ada kesulitan menelan, tidak ada sariawan. Di telinga, inspeksi telinga simetris kiri dan kanan, tampak bersih, tidak ada sekret, tidak ada gangguan pendengaran. Selanjutnya palpasi, tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya leher, inspeksi keadaan bersih, warna kulit sawo matang, tidak terlihat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar himfe, tidak ada peningkatan vena jugularis. Palpasi, pulsasi vena jugularis teraba berdenyut, refleks menekan baik. Selanjutnya, next. Toraks, inspeksi pergerakan retraksi dada, penggunaan otot bantu pernapasan. Palpasi simetris kiri kanan, taktil primitus sama. Perkusi sonor, auskultasi ronchi, wheezing. Selanjutnya jantung,
Infeksi Letus cordis tidak tampak, tidak ada lesi. Palpasi ictus cordis teraba pada ruang interkortal kiri V agak ke medial 2 cm dari linea cervicularis kiri, batas jantung atas intercolatis 2 parasternal kiri, batas kanan interkolasi 4 garis parasternal kanan, batas kiri interkolatis 4 garis middaviculari kiri. Perkusi redup, auskultasi bunyi bunyi 1 loop dan bunyi J2 loop, tidak ada bunyi jantung tambahan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Anissa. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Nurul. Kemudian selanjutnya ada di abdomen, yaitu inspeksi terdapat pembengkakan, abses tidak ada, auskultasi bising usus 12 kali per menit, kemudian palpasi terdapat nyeri tekan, lingkar perut 59 cm, tidak teraba pembesaran hati, dan limfa. Perkusi timpani. Ekstremitas atas, edema pada lengan kiri atau kanan bawah. Untuk ekstremitas bawah, edema pada tungkai kaki kiri kanan bawah. Genitalia, inspeksi, jenis kelamin laki-laki, keadaan lengkap, tidak ada kelainan, genitalia bersih, tidak terpasang kateter. Untuk palpasi, tidak ada nyeri tekan. Integumen, untuk inspeksi warna kulit sawo matang, kulit memerah, kulit kering. Palpasi, tugor kulit jelek, CRT 6 detik, akral teraba hangat. Next. Pemeriksaan penunjang. Hasil labor tanggal 21 bulan Juni 2016 untuk urin eritrosit 4 mili per LPB, bakteri positif, protein positif 3, pH 6,0, darah samar atau HB plus 7, BJ 1,020. Untuk data fokus, yaitu ada data subjektif, keluarga mengatakan anak sembab di daerah kelopak mata, ekstremitas atas, dan ekstremitas bawah. Keluarga mengatakan perut anaknya membuncit, keluarga mengatakan BAK anak ada tapi sedikit, keluarga mengatakan kaki anak memerah, keluarga mengatakan kulit anak kering, klien mengatakan badannya terasa gatal, klien mengatakan kulit terasa panas, klien mengatakan kakinya sakit saat digerakkan, klien mengatakan susah untuk melakukan aktivitas sendiri, klien mengatakan badan terasa lemah. Untuk data objektif, klien tampak sembab di daerah kelopak mata, ekstremitas atas, dan ekstremitas bawah. Perut klien tampak membuncit, BAK klien tampak sedikit, untuk berat badan 22 kg, untuk LP 59 cm, untuk vital sign atau tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah 100/70 mmHg, untuk nadi 94 kali per menit, untuk P 39 kali per menit, untuk suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk intake yaitu 1100 cc, untuk output 550 cc, dan diuresis 0,53 cc per 19 bb. Ya, akan saya kembalikan kepada Aziz. Kepada Aziz dipersilahkan. Baik, untuk askep selanjutnya masih ada yang kurang di sebentar.
Apakah code-nya sudah muncul? Sudah sip. Nah, di sini ada analisa data. Data subjektifnya, keluarga mengatakan anak sembab di daerah kelopak mata, ekstremitas atas dan bawah, ekstremitas atas dan di ekstremitas bawah. Etiologinya, kegagalan mekanisme pengaturan cairan, akumulasi cairan dalam jaringan. Masalahnya, kelebihan volume pada cairan. Ke bawah aja sih. Data objektifnya, klien tampak sembab di daerah kelopak mata, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Perut klien tampak membuncit, BAK tampak sedikit. BB berat badan 22 kg. Lanjut. Lanjut aja sih. Nah, di sini ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, kelebihan volume cairan, kerusakan integritas kulit, dan intoleransi aktivitas. Terus di sini ada intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan, kelebihan volume cairan. Menurut NOK, keseimbangan cairan, status jantung paru, status nutrisi atau asupan nutrisi. Kriteria hasil dipertahankan pada nomor 4 dari nomor 2 dan ditingkatkan ke nomor 5. Terus ini manajemen cairan, monitor vital sign, pertahankan catatan intake dan output yang akurat. Pasang urin kateter jika diperlukan. Monitor hasil lab yang sesuai dengan retensi cairan, monitor indikasi retensi atau kelebihan cairan. Kaji lokasi dan luxederma, monitor masukan makanan dan cairan, monitor status nutrisi, monitor berat badan, kolaborasikan pemberian diuretika sesuai indikasi, dan batasi masukan cairan pada keadaan. Lanjut. Terus aja. Terus sih nanti yang lainnya bisa dicek ya Pak. Nah, di sini ada perkembangan. Perkembangannya implementasi. Mengukur TTP, mengukur suhu di daerah aksila menggunakan termometer digital. Hasilnya 36,5 derajat Celcius. Mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter air atau air raksa. Hasilnya 100/70 mmHg. Menghitung pernapasan selama 1 menit. Hasilnya 39 kali per menit. Dan menghitung nadi selama 1 menit. Hasilnya 94 kali per menit. Subjektifnya, keluarga mengatakan evaluasinya, keluarga mengatakan anak sembab di daerah kelopak mata, ekstremitas atas dan bawah. Keluarga mengatakan perut anaknya membuncit. Keluarga mengatakan BAK anak ada tapi sedikit. Objektifnya, maaf ke bawah sedikit. Klien tampak sembab di daerah kelopak mata, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Perut klien tampak membuncit, BAK klien sedikit, berat badan 22 kg, LP 59 cm, vitalis
tekanan darah 100/70 mmHg hasilnya. Udah aja sih. Barusan sebagian implementasi dan evaluasinya. Baik, untuk kesimpulan dari materi kami, glomerulus nephritis akut adalah merujuk pada kelompok penyakit ginjal, di mana terjadi peradangan di glomerulus. Glomerulus nephritis bukanlah penyakit infeksi pada ginjal, tetapi gangguan akibat mekanisme tubuh terhadap sistem imun. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.